Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destina Lailatul Fitri. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Pontianak. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Administrasi Pegawai, yang dimana judul yang akan saya ambil kali ini adalah Manajemen Pegawai Negeri Sipil. So, buat kalian keep on watching ya guys. Yaitu pengertian, manajemen pegawai negeri sipil adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen pegawai negeri sipil. Fungsi-fungsi manajemen pegawai negeri sipil itu dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengadaan PNS, yang ketiga pengembangan PNS, yang keempat penilaian, yang kelima penghargaan, dan yang terakhir keenam yaitu pemberhentian dan kesejahteraan. Akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu formasi PNS. Jadi pada formasi PNS itu terbagi menjadi 4. Yang pertama tujuan formasi, yang kedua dasar penyusunan formasi, yang ketiga jenis formasi, dan yang keempat penetapan formasi. Belum saya jelaskan tentang keempat bagian yang saya sebutkan tadi, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu formasi PNS. Jadi, formasi PNS adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Setelah kita mengetahui apa itu formasi PNS, lalu kita akan membahas tentang bagian-bagian dalam formasi PNS. Yang pertama, yaitu tujuan formasi. Tujuan formasi adalah agar dalam suatu organisasi negara dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. Jadi di dalam suatu organisasi negara itu mempunyai pegawai-pegawai yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di organisasi tersebut. Lalu yang kedua yaitu dasar penyusunan formasi. Formasi disusun berdasarkan yang pertama, analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai. Yang kedua, sesuai dengan jabatan yang tersedia. Dan yang terakhir, dengan memperhatikan norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu jenis formasi PNS. Jadi, jenis-jenis formasi PNS itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, formasi PNS pusat dan formasi PNS daerah. Nah, pada formasi PNS daerah itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, formasi PNS daerah provinsi, yang kedua, formasi PNS daerah kabupaten, dan yang ketiga, formasi PNS daerah kota. Lalu selanjutnya, bagian yang keempat yaitu penetapan formasi PNS. Pada penetapan formasi PNS itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, formasi PNS pusat. Nah, pada formasi PNS pusat, itu setiap tahun anggaran ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan kepala BKN. Lalu yang kedua yaitu formasi PNS daerah. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Setelah mendapat persetujuan tertulis menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan kepala BKN. Nah, penetapan dan persetujuan formasi PNS pusat dan formasi PNS daerah dilakukan berdasarkan usul yang pertama, PPK pusat, dan yang kedua, PPK daerah yang dikoordinasikan oleh gubernur. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen PNS yang kedua yaitu pengadaan PNS. Nah, pengertian dari pengadaan PNS adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, hingga pengangkatan menjadi PNS. Lalu, lowongan formasi disebabkan atas 2. Yang pertama, adanya PNS yang pensiun, berkekuatan hukum tetap, dan meninggal dunia. Lalu yang kedua,
adanya perluasan organisasi pemerintah. Oke, selanjutnya, pada pengadaan PNS itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengumuman, yang kedua pelamaran, yang ketiga penyaringan, dan yang terakhir pengangkatan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengumuman. Pengumuman harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia dan atau bentuk lainnya yang digunakan, sehingga pengadaan PNS diketahui oleh umum. Lalu yang kedua, pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan. Lalu yang ketiga, dalam pengumuman harus dicantumkan A. Jumlah dan jenis jabatan yang lowong. B. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. C. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. D. Alamat dan tempat lamaran ditujukan. E. Batas waktu pengajuan surat lamaran. F. Waktu dan tempat seleksi. Dan G. Lain-lain yang dianggap perlu. Selanjutnya yaitu yang kedua, pelamaran. Nah, lamaran ditulis dengan tulisan tangan sendiri, ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan. Lalu, dalam surat lamaran harus dilampirkan yang pertama, fotokopi STTB atau ijazah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Lalu yang kedua, kartu tanda pencari kerja dari Depnaker atau Disnaker. Lalu yang ketiga, pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyaringan. Pada tahap penyaringan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pemeriksaan administratif. Nah, surat lamaran yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan kepada pelamar. Dan surat lamaran yang memenuhi syarat akan disusun dan didaftarkan secara tertib. Lalu yang kedua yaitu panitia ujian. Panitia ujian itu terdiri dari 3 orang, yaitu seorang ketua yang merangkap menjadi anggota, seorang sekretaris yang merangkap menjadi anggota, dan anggota itu sendiri. Nah, jika panitia lebih dari 3 orang, itu harus berjumlah ganjil. Selanjutnya yang ketiga, yaitu tugas panitia ujian. Nah, di sini ada beberapa tugas panitia ujian. Yang pertama, menyiapkan dan mengumpulkan bahan ujian. Yang kedua, menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian. Yang ketiga, menentukan tempat dan jadwal ujian. Yang keempat, penyelenggaraan ujian. Yang kelima atau yang terakhir yaitu memeriksa dan menentukan hasil ujian. Selanjutnya, yang keempat adalah materi ujian. Nah, di sini dibagi menjadi 2, yaitu tes kompetensi dan tes psikotes. Nah, pada tes kompetensi, yaitu materinya disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan. Meliputi pengetahuan umum, bahasa Indonesia, kebijakan pemerintah, pengetahuan teknis, dan pengetahuan lainnya. Lalu pada psikotes, yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan dan kemampuan instansi masing-masing. Jadi, tidak semua instansi menggunakan tes psikotes. Lalu yang kelima, itu ujian. Untuk menjamin objektivitas, maka ujian dilaksanakan tertulis. Dan apabila dipandang perlu, diadakan ujian lisan berupa wawancara atau ujian keterampilan. Lalu yang keenam, yaitu pengumuman pelamar yang diterima. Nah, pengumuman dimuat dalam media cetak dan diberitahukan secara tertulis kepada peserta. Pengumuman hendaknya memuat kapan, di mana, kepada pejabat mana, dan waktu selambat-lambatnya harus melapor. Untuk batas waktu melapor sekurang-kurangnya 14 hari kerja, terhitung mulai tanggal dikirim surat pemberitahuan tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu pengangkatan. Nah, pada pengangkatan ini dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama yaitu pengangkatan sebagai CPNS.
Nah, pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi. Untuk yang kedua yaitu golongan ruang. Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai CPNS pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah yang dimiliki. Yang kedua, ijazah lain yang setara dengan ijazah doktor, apoteker, S2 adalah ijazah yang dikeluarkan oleh PT yang bobot untuk memperolehnya setara dengan ijazah dokter, apoteker, S2 yang penetapan kesetaraannya dilaksanakan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. Lalu yang ketiga, ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan penyertaannya dengan sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. Selanjutnya, bagian pengangkatan yang ketiga yaitu penghasilan. Nah, gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri atas yang pertama gaji pokok, yang kedua tunjangan keluarga, yang ketiga tunjangan jabatan apabila menduduki jabatan, dan yang terakhir adalah tunjangan lainnya yang berlaku sebagai PNS. Selanjutnya yang keempat adalah masa percobaan. Masa selama menjadi CPNS merupakan masa percobaan. Lamanya masa percobaan adalah sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun sesuai ketentuan pasal 16 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974. Lalu, masa percobaan dihitung sejak tanggal yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS. Lalu untuk bagian yang kelima yaitu pengangkatan CPNS menjadi PNS. Nah, CPNS yang telah menjalankan masa percobaan 1 tahun dapat diangkat menjadi PNS dalam jabatan dan pangkat tertentu yang ditetapkan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk apabila telah memenuhi syarat-syarat. Lalu yang kedua, tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan sebagai PNS tidak boleh berlaku surut. CPNS yang telah menjalankan masa percobaan lebih 2 tahun dan telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi PNS, maka dapat diangkat menjadi PNS apabila alasan bukan karena kesalahan yang bersangkutan dan pengangkatannya menjadi PNS ditetapkan oleh Kepala BKN. Lalu yang terakhir, CPNS yang diangkat menjadi PNS diberikan pangkat sesuai dengan pendidikan terakhir. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen PNS yang ketiga yaitu pendidikan dan pelatihan PNS atau Diklat. Nah, sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 berbunyi, untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, diadakan pengaturan pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan PNS yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian Diklat PNS. Diklat PNS adalah upaya yang dilakukan bagi PNS untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan kemampuan sesuai dengan tuntunan persyaratan jabatan dan pekerjaannya. Lalu yang kedua adalah tujuan umum Diklat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Diklat memiliki tujuan umum yang pertama, meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan keterampilan. Lalu yang kedua, menciptakan adanya pola pikir yang sama. Yang ketiga, menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik. Dan yang terakhir, membina karir PNS. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis dan jenjang Diklat PNS. Untuk jenis Diklat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan. Nah, jenjang Diklat Dalam Jabatan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, Diklat Kepemimpinan atau Diklat PIM.
diklat fungsional, dan diklat teknis. Nah, untuk yang keempat adalah peserta diklat. Yang pertama, diklat prajabatan. Nah, tentu saja untuk diklat prajabatan pesertanya adalah CPNS. Lalu yang kedua, diklat PIM atau diklat kepemimpinan. Itu adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan eselon 1, 2, 3, dan 4. Lalu yang ketiga, diklat fungsional, yang dimana CPNS yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional. Yang keempat adalah diklat teknis. Diklat teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan eselon 1, 2, 3, dan 4. Next, fungsi-fungsi manajemen PNS yang keempat adalah penilaian PNS. Nah, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau DP3 itu tercantum dalam PP nomor 10 tahun 1978 dan surat edaran BAKN nomor 2 garing SE garing 1980. Itu yang pertama memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan selama 1 tahun, mulai dari Januari sampai dengan akhir Desember, dan yang kedua merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan karir PNS. Oke, selanjutnya yang kedua itu pengujian kesehatan PNS. Itu sesuai dengan PP nomor 26 tahun 1977. Nah, kedudukan pegawai negeri yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara dan pembangunan sangat membutuhkan kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Untuk itu, diperlukan pemeliharaan kesehatan dan pengujian kesehatan bagi PNS tertentu dan CPNS untuk menjadi PNS. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen PNS yang kelima adalah penghargaan. Nah, PNS yang telah memenuhi kewajiban sebagai PNS dan memenuhi syarat yang ditentukan dapat diberikan penghargaan atau kepercayaan berupa yang pertama, kenaikan pangkat PNS, yang kedua, pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional, dan yang ketiga adalah Satya Lencana Karya Satya. Lanjut, fungsi-fungsi manajemen PNS yang ke-6 atau yang terakhir adalah pemberhentian calon pegawai negeri sipil. Pertama yaitu diberhentikan dengan hormat. Nah, PNS atau CPNS dapat mengajukan berhenti apabila 1. Tidak sehat, 2. Tidak lulus diklat prajabatan, 3. Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas, 4. Menunjukkan sikap budi pekerti yang tidak baik yang mengganggu lingkungan pekerjaan, 5. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, 6. Mengajukan berhenti karena menjadi anggota partai politik, dan yang terakhir tidak melapor setelah 1 bulan menerima SK CPNS. Lalu yang kedua yaitu diberhentikan tidak dengan hormat. Nah, itu diberhentikan tidak dengan hormat itu ada beberapa syarat, ada beberapa hal. Yang pertama, itu memberikan keterangan dan bukti tidak benar. Yang kedua, dihukum penjara atau kurungan karena melakukan kejahatan. Yang ketiga, dijatuhi hukuman disiplin berat. Dan yang terakhir, menjadi anggota partai politik tanpa mengajukan berhenti. Sekian penjelasan mengenai fungsi-fungsi manajemen PNS. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penjelasan saya, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.